jar majrur. Lalu kita juga sudah terakhir kemarin kita hafalan sama-sama terkait dengan half of jar ya, sudah lalu beberapa penggunaannya. Hari ini mungkin kita bisa lanjut ke materi selanjutnya ya. Sambil mungkin sebelumnya bisa sempat dibahas dulu Mas Andika untuk beberapa soal yang diberikan di sharing Mas Olo buat kita refresh ya. Mungkin itu bisa sama-sama kita mulai. Kalau sudah siap Mas Andika, dipersilakan, jangan lupa direkam untuk di-sharing di YouTube buat yang nggak bisa mengikuti secara online pada hari ini. Silakan Mas Andika. Baik, terima kasih Pak Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kebetulan yang bikin soal udah datang nih, Mas Olo. Mau dibahas dulu soalnya yang kemarin? Sambil saya buka soalnya ya. 17.2, 17.1 ya. Di sini ada yang nggak dapat 100 gitu untuk itunya. Soalnya kayaknya dapat 100 semua ya. Duh, mimpi kali ya. Enggak. Masa sih? Mas Olo pinter jebak. Oh belum. Oke. Ya. 17.1, 17.2. Bang, dibahas singkat tuh. 17.1, 17.1-nya kan banyak yang jawabannya ganda ya. Idhofah dan jar majrur. Ini ya, berarti Ya. kita kerja kelompok lagi ya. Gimana kalau kita bergilir? Saya duluan ya. Saya duluan, kebetulan yang nomor 1 ini nih agak menjebak nih. Karena di sini ada hadza sabili. Nah, di sini tuh sebenarnya ada attached pronoun dari ana, yaitu i. Attached pronoun ana itu kan ni sama i ya. Kalau nasabnya dia ni, kalau jarnya dia i. Nah, kebetulan dia nempel sama sabilun. Sabilun plus i jadinya sabili. Haza sabili. Ini adalah jalanku. Nah, jadi ini adalah idhofah, jar majrurnya nggak ada. Jadi ini nomor 1. Benar semua ini ya? Ada yang salah nggak ini nih? Ininya nih yang agak nggak kelihatan nih. Idhofah. Jadi idhofahnya di sini nih, sabilun plus domir atau attached pronoun dari ana, i. Jadi sabilun plus i, sabili. Idhofah di sini idhofahnya. Gitu. Oke. Yang kedua, siapa mau coba nih yang kedua nih? Kedua Ibu Lena coba nih. Kadzalika. Aku nyontek dari Pak Eka. Pak Eka aja yang jawab. Jujur ya. Yang mana nih kadzalika? Kadzalika. Kadzalika apakah itu idhofah? Apakah jar majrur? Ini lagi mau buka ininya, nggak kelihatan soalnya. Membuka Primbon. Buka hasil primbon. yang dikerjain kemarin. Bukan, ininya masih kecil, udah dibesarin nih sekarang. Yang mana kadzalika, kadzalika. Jar majrur nih ya. Jar majrur. Iya. Jar majrur karena zalika, kaknya kan ada tuh di yang Kata kaflam. ya pada kaf lam mau ya. Terus zalikanya isim ya. Ini kata tunjuk kan. Isim.
Jadi harf ketemu isim. Berarti jar majrur. Ka itu seperti, zalika itu, kadzalika seperti itu. Pun nomor Ya. 3. Siap. Buru-buru pasti bisa dia. Udah disiapin Salah berarti sebenarnya ini. mah saya salah, tapi kan karena salah jadi ayah Tahu jawabannya ya? kan. Iya benar. Oh iya. Iya, jadi karena salah. Ya. Jadi dia itu idofah sama jar dan majrur. Nah, jarnya kan min itu kan jar, jadi masuk ke kata-kata yang kita harus hafal kan. Mingfi apa? Mingfian. Oke, Terus mimpian. terus tempat dalam bentuk light dan katanya setelah jar. Jar itu kan nabi yi-nya itu jar. Gitu. Jadi idofah, jar dan majrur. Oke, jadi idofah, madi apa nabi itu kan itu apa attached pronoun ya. Nabi ya, attached pronoun. Iya, jadi dia itu jar kan ya. Jar, idofah. Jadi dia masuk ke idofah. Jadi masuknya itu jar majrur dan idofah. Idofahnya ada 1, 2. Madinati. Nabi aja kan? Tempat Nabi 2 berarti. Tempat juga idofah ya. Jadi min sama Madinati itu kan jar majrur ya. Kita cantum dulu. Jar majrur. Nabinya idofah. Oh, oke. Madinati nabiyyi ya. Berarti Ya. Madinatinya ini like noal. Ya. Dan dia kalau misalnya memang dalam bentuk ininya ya, dalam bentuk kalau dia tidak sebagai mudhof, dia juga tetap fully fleksibel ya. Jadi bisa UAI dia. Jadi dengan jadinya mudhof ya lebih-lebih lagi bisa lebih fully fleksibel karena sesuatu yang semi fleksibel ketika menjadi mudhof dia bisa jadi fully fleksibel. Tapi secara katanya sendiri pun dia sudah fully fleksibel, jadi bisa menunjukkan kekasrohannya Madinatin Nabi. Jar dan majrur ya. Majrur. Jar majrur dan idofah. Idofah. Mantap. Sekarang siapa nih sekarang nih? Bu Bella. Ala siratim mustaqim. Ala sirotim itu jar majrur. Ala sirotim mustaqimnya itu bukan apa-apa, bukan karena itunya heavy sirotimnya. Sirotimnya bukan ya. Berarti ini adalah jar majrur. Jar majrur. Sama yang itu bukan ya, bukan idofah karena heavy. Karena ini ya. Iya. Karena heavy dia di sini ya. Benar. Ini ada yang kejebak nggak nih? Ini kadang-kadang suka ada yang kejebak nih. Nggak kelihatan ini dalam bentuk heavy ya, bukan light. Seandainya dia bentuknya light, jadilah dia idofah. Karena belakangnya sudah jar dan nggak ada alnya depannya. Oke, sekarang ini soal bukan jebakan, ini soal. Hah? Iya soal. Ini soal bukan jebakan. Soal yang kadang menjebak. Siapa nih? Mas Regi. Masih cupu tapi. Nah, kita semua cupu semua ini lagi belajar. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam. Bukan jar majrur ya karena kita nggak ngafalin ada kan? Berarti idofah gitu kayaknya. Tadi alasannya bukan jar majrur karena apa? Kita nggak ngapalin apa? Ngala. Coba setoran itunya gimana? Setoran harf of jar-nya. Ketahuan nyetor. My bad.
Berarti setorannya di sini aja deh. Kalau Oke. nggak setoran di grup. Nah, Udah setoran di sini. ini belum kita udah hafal belum? Kalau sudah hafal Iya, kita hafal. ulang bareng. Nah, itu apa tuh? Hafal jar apa aja? Harf of jar, bata kaf lam waw, Mhm, min fi'an. mhm. Abis itu bentar ya, aku ini nyontek ya. Yang terakhir. Ala, Oh, ala. malah hatta iya. Nah, Malah ini dia nih. Malah sama alay. Nah, dia kalau sendiri nggak alay dia, biasa aja. Kalau ketemu ini tempelan gandengan jadi alay dia. Gitu. Oh, Wah, cakep tuh analoginya tuh Mas Andika. Bukan rahasia. Ya gitulah namanya manusia ya kan. Jadi dia ini sebenarnya alif maksuroh kalau berdiri sendiri ala, atau kalau misalnya dia ketemu sama dia sandingannya dengan isim yang non pronoun, dia juga tetap masih alif maksuroh. Tapi kalau misalnya ditempelin sama attached pronoun, ya attached pronoun ini, ini kan dari antum ya, attached pronounnya antum. Dia nempel sama ala yang tadinya alif maksuroh, dia berubah menjadi ya, jadi alaikum. Itu berarti ini udah kelihatan jar majrur berarti ya, karena tadi suaranya ala. Oke, kalau dari sini ada idofah nggak? assalam. Assalam dan Ada berarti ya? apa? Ada. Waalaikumsalam. Kum dengan assalam ada ininya nggak? Ada hubungannya nggak nih? Ada dong. Apa tuh? Baik-baik aja. Gue Gimana tuh? Ada nggak? Ayo. Ada frasa alasannya nggak? apa ya? Kalau ada, alasannya apa? Dibantu punten. Coba kalau idlofah, kaidahnya apa? Mudhofnya harus gimana? Mudhofnya harus light. Yang pertama light, terus nggak ada alnya, tanpa al. Oke, terus yang mudhof ilainya harus Jar. harus jar. Berarti ini dari mudhof ilainya aja udah ketahuan dia bukan itu jar ya. Berarti bukan idhofah, tetot. Kalau dia jadiin jar jadi apa ya Mas Andika? Kalau dia jadi jar, dia tetap harusnya nggak bisa nggak bisa masuk idhofah karena pronoun itu nggak pernah jadi mudhof sih. Umumnya nggak bisa. Pronoun kayak misalnya contohnya di dalam bahasa Indonesia aja. Kalau idhofah itu kan menyatakan kepemilikan ya. Misalnya pronoun itu siapa? Dia, mereka, kalian, kamu, aku gitu kan ya pronoun. Kayak misalnya akunya ibu. Nah itu kan nggak ada tuh. Atau dianya kakak. Nggak ada kan. Jadi pronoun memang nggak pernah jadi mudhof sih. Karena dari artinya pun nggak make sense gitu. Walaupun misalnya dari pronounnya sendiri kan dikasih tahu harus light tanpa al gitu ya. Kalau pronoun kan dia nggak ada bentuk light, nggak ada bentuk heavy kan ya, kayak gitu aja terus. Dan dia selalu proper. Cuman dari secara kaidah memang nggak masuk, tapi nanti dalam pengaplikasiannya si pronoun itu sendiri nggak akan pernah jadi mudhof. Kalau misalnya belakangnya jar, as-salami gitu ya. Nanti sisanya kita belajar di sentence structure. Wah, seru bentar. Berarti pronouns nggak ada di dalam idhofah ya untuk jadi mudhof. Sebagai apa? Sebagai mudhof ya. Kalau sebagai mudhof ilai ya tentu ada.
kalau mudhof ilaih. Misalnya bukunya dia. Nah, itu kan mudhof ilaihnya dia kan. Kalau dianya buku, nggak ada. Jadi dia nggak bisa sebagai mudhof, tapi sering banget sebagai mudhof ilaih. Gitu. Oke, kita submit dulu ya. Mas Andika boleh minta tolong ke yang kazalik nggak Mas Andika? Minta tolong diulang. Kazalik. Yang kazalik gimana? Dia kenapa nggak idofa? Kenapa? Ini nggak idofah karena K-nya harf. Kalau idofah kan dia harus isim plus isim ya. Kalau ada harf plus isim berarti antara dua nih. Antara dua yaitu yang kita sudah pelajari sebelumnya harf of jar atau yang nanti akan kita pelajari harf of nasab. Nah ini kan harf ketemu isim. K itu adalah harf of jar dan kebetulan setelahnya isim zalika, di mana zalika ini tidak bisa menunjukkan statusnya berdasarkan akhiran bunyinya karena dia non fleksibel. Zalika dia selalu proper dan dia selalu non fleksibel, mau nasab, mau rofa, mau jar selalu zalika. Isim isyarah ya. Oh itu ini ya kata tunjuk ya? Zalika ya? Ya isim isyarah. Temannya tilka, zalika, haza, hatihi, ulaika, itu semua isim isyarah, selalu non fleksibel, tidak bisa menunjukkan statusnya. Jadi kalau misalnya dia ditempelin sama harf of jar, berarti yang sebelumnya kita bisa lihat dia antara rofa nasab jar, kalau nempel sama harf of jar, jadi dia sudah pasti jar statusnya. Berarti ini harf plus isim, harf plus isim, di mana isim ini yang belakang zalika ini statusnya jar. Zalika. Kalau zalika kata tunjuk bisa jadi mudhof. Bisa sih, kayaknya bisa deh. Oh, bisa ya, tinggal ditempelin isim aja ya. Kayaknya bisa deh. Halihi. Oh ya bisa. Nanti ada kaidahnya juga ketika dia nempel sama isim isyarah dan dia bertabrakan dengan kaidahnya isim isyarah. Jadi nanti ada kaidah isim isyarah yang akan bertabrakan dengan kaidahnya idofah. Nah, nanti kita pelajari itu lebih dalam ketika kita sudah belajar isim isyarah wa musyarun ilaih. Itu frasa selanjutnya nanti. Insya Allah. Siap. Terima kasih Mas Andika. Siap, Mas Adit. Kita submit dulu ya. Itu agak bingungin karena depannya K, belakangnya K. Gitu. K, zalika. Dikira atas peranan belakangnya. Oh, Ya betul, ini ya. betul. Saya juga begitu mikirnya tadi, betul. Ini ya. Jadi atau enggak dia ini ya, kazali plus K gitu ya. Iya, ada beberapa kan menyangkanya begitu. Jadi. Betul sama kayak Mas Surya tuh. Tadi saya kira gitu, K-nya itu apa pronounce gitu. Yang salah Atau bikin soal itu, Mbak. Oh iya, yang salah bikin soal lah. Iyalah, Udah jelas itu. yang salah Jebakan ini. tuh yang bikin soal. Bukan jebakan yang salah bikin soal ini. Ini soal bukan jebakan. Udah bagus-bagus dibikinin soal katanya. Soalnya bagus ini, bagus banget. Oke, kita submit ya. Bismillahirrahmanirrahim. View score. Wih, ini berarti bukan setengah nilainya, ini full nih, bener semua, alhamdulillah. Terus kita coba lagi yang mana nih? 17.2. Oke, 17.2. Tadi yang belum kebagian siapa? Mas Adit belum ya? Saya belum kerjain juga, Mas Andika, maaf. Sini, maju dulu ke depan biar disetrap. Ini coba cuma tentukan sama kayak tadi ya. Tentukan frase yang ada dari kata di bawah ini. Jadi kalau misalnya ada idofah, centang. Kalau ada jar majurnya juga dicentang. Silakan. Mas Adit jawab Pamungkas. Lakum, lah ini kan dari li sama dia berarti harf of jar. Kumnya pronounce.
Oke, berarti jar majrur. jar majrur. Dinukum, din ini berarti kan agama, berarti isim, hukumnya pronouns, berarti idofah. Agamaku, agamamu. Ya. Untukmu, agamamu. Oke. Berarti dia lakumnya jar majrur, dinukum, dia idofah ya. Nilai nggak ada alnya, dan kumnya ternyata dia bentuknya di sini jar. Walaupun sebenarnya attached pronoun bentuk dasarnya kan bisa nasab, bisa jar, tapi karena dia sini bertindak sebagai mudhof ilaih, berarti ini statusnya jar. Oke, mantap Mas Adit. Masih banyak yang nempel ternyata pakemnya Mas Adit ya. Alhamdulillah dikit-dikit Mas. Oke, selanjutnya siapa nih yang belum nih? Mas Bakri belum ya? Pak Bakri ya? Pak Bakri Belum. lagi Udah, sudah Pak Ustaz. Oh, Bisa. Oh, ya, oke. Silakan Pak Bakri. An Abi Hurairah, jar majrur an Abi. Oke. Karena ada huruf jar an. Abinya Abi itu ayaku idopa ya. Mantap. Abi ayah Hurairah. Abi Hurairahnya Abi satu ini tuh. Sebentar. An Abi tadi jar majrur. An Abi Hurairah ini satu kata ya. Abi Hurairah. Nah, ini juga saya nanti mau nanya sama yang bikin soal nih. Jadi abun ini termasuk ke dalam salah satu isim khamsah, di mana di dalamnya ada akhun, abun, zu, sama dua lagi saya malah lupa. Nah itu intinya dia kenapa dibilang 5 isim yang spesial, karena dia bentuk lightnya itu bukan cuman dihilangkan tanwinnya, tapi ditambahkan pemanjang. Jadi contohnya abun ya. Kalau abun itu belakangnya kan tanwin ini ya, doma tanwin ya. Dia bentuk lightnya bukan sekedar abu, tapi abu ditambahin waw belakangnya. Nah ini saya mau nanya nih sama yang bikin soal nih. Ini abi di sini ya di belakangnya adalah attached pronoun yang ditempelkan kepada abun, atau dia bentuk lightnya dari abun dalam bentuk jar? Light jar. Berarti ini isim khamsah ya. Masuk ke isim khamsah, dia bentuk lightnya memang ada tambahan iya-nya di belakang. Bukan bapakku di sini berarti ya, Om ya? Iya. Ya, jadi bukan idopa ya abinya. Abinya bukan idofa. Satu kata itu. Abinya ini adalah satu isim yang dalam bentuk light. Oh jadi abi Hurairahnya yang idopa. Abi Hurairahnya yang idofa, betul. Iya, Insya Allah. Makasih Mas Bakri. Sama-sama. Terus, Pak Surya belum ya? Pak Surya udah belum? Belum. Pak Surya belum, ayo Pak Surya. Kullu nafsin itu ini yang ada tasdidnya di sini ya. Yang ada tasdidnya di sini kemarin sempat dibahas ya sama Bu Bella. Ada tasdidnya di sini. Oke. Gimana? Nafsin itu berarti apa? Jar majrur ya? Kullu nafsin. Kullu light no'al berarti idofah ya? Light no'al dan belakangnya majrur. Jar. Ya, berarti idofah ya. Setiap idofah. jiwa. Ya, kullu nafsin. Mantap. Mas Gali belum Mas Gali ya? Ya, belum. Dha'iqatul mauti. Light no'al. Belakangnya jar. Belakangnya jar. Berarti idofah. Oke, balik lagi dong saya nih. Sekarang saya ya. Majma'a bainihima. Majma'anya dia light no'al, terus baini
ini dia jar, berarti ini adalah idofah, majma' ba ini, dan ba ini ketemu hima, idofah juga. Kreng. Karena dia nggak ada di dalam bata kaf lam waw min fi'an ala hatta ila baini, nggak ada ya. Berarti ini adalah idofah, chain of idofah, rantai idofah. Oke, kita coba lihat. Udah klik semua. Masih ada lagi bawahnya. Masih ada. Iya benar. Wah, ketahuan ini sering ulang sampai hafal. Masya Allah. Begini terakhir nih, mana sajakah di bawah ini yang merupakan rangkaian idofah? Siapa yuk yang mau dapat bonus jawab? Baitul Mali. Baitul Mali. Yang nomor 2. Yang nomor 2, oke. Dan 3. Dan 3. Dijawab dulu yang satu, kenapa nggak masuk idofah? Kenapa yo? Alif lam. Karena ada alif lamnya ya. Kalau yang D-nya? Heavy. Karena heavy. Kalau yang E-nya? Alif lam. Alif lam dan belakangnya? Heavy. Belakangnya bukan jar. Berarti yang bisa masuk ke dalam kaidah rangkaian idofah hanya B dan C. Oke, kita submit ya. Itu diartiin dulu dong, Bos, satu-satu tuh. Oh, benar tuh. Aduh. Berat. Silakan Om Lo, silakan. Iya dia. Soal ini masih ngerti. Ini kita belum belajar invisible is soalnya Om Lo. Ya maksudnya ini mau ngasih tahu kalau setiap kata ini tulisannya apa namanya sama ya kan, al-baitu sama mal. Tapi cuma beda al sama harokat itu artinya 5-5-nya ini beda. Ini bukan asal-asal, maksudnya bukan berarti nggak ada ya, sebenarnya bisa ada artinya gitu ya. Iya, ini semuanya. Kalau yang pertama ini apa Om Lo nih? Allah. Ini al-baitu, al-malu itu rumah adalah harta yang itu gitu, the harta gitu. Tersebut ya, kayak proper lah ya. Tertentu. Lebih ke ini sih, takjub, harta yang gimana gitu, alma. Oke. Di harta gitu. Gimana Bang Olo? Sama kayak kita ngomong gini misalnya. Einstein adalah the scientist gitu. Scientist yang wah banget. Oh. Ini rumah itu adalah rumah yang harta banget lah. Bukan sembarang harta ya. Sembarang harta. Gitu. Hah? Itu menunjukkan spesifisitas. Ya kan kalau ada ininya spesifik. Cuman spesifiknya lebih dalam lagi maknanya. Karena ada makna takjub di situ. Ya. Mantap ya. Yang kedua, kalau baitul mali. Gimana Om Lo? Baitul mali itu berarti baitul mal yang spesifik. Ya baitul mal aja ya gitu ya. Rumah harta. Baitul mal itu kan maksudnya rumah harta ya. Tempat kumpulin harta. Sekarang jadi bank kan? Sekarang jadi bank ya. Harusnya dirjen pajak sih lebih tepatnya. Yang ngumpulin zakat kan. Benar. Tapi dulu baitul mal bisa minjemin duit ya. Sekarang udah nggak bisa narikin duit doang. Upsi. Terus yang ketiga apa? Sekarang itu yang ketiga any baitun mal, maksudnya baitun mal yang mana aja. Umum ya. Bukan baitul mal yang spesifik. Spesifik. Nah, kalau baitun malun? Baitun malun itu rumah yang berharta. Bukan rumah adalah sebuah harta. Nggak bisa, itu kan mau susifah jadi. Mau susifah ini ya? Ini
F ini M, nggak bisa masuk mausuf sifat. Bait tuh male, Mbok. Bait male ya. Ketika dia jadi buyut baru jadi feminin ya. Iya. Karena dia broken plural. Oh, ya berarti ini bisa masuk kaidah mausuf sifat ya. Baitun malun. Baitun malun. Berarti mausuf sifat itu ntar Rumah yang berharta. Jadi bocor nih materinya. Mausuf sifat itu apa ya? Keterangan sifat lah ya. Kalau di bahasa Indonesia itu kata sifat. Mobil yang merah, baju yang biru gitu ya. Nah ini baitun malun bisa masuk ke dalam kaidah itu. Oke, yang terakhir. Al baitu malun. Rumah adalah harta. Rumah adalah harta. Ada invisible is di sini ya. Berarti yang ada invisible is-nya yang E sama A. Ya, kalau yang nomor 1 kan hartanya kayak yang harta yang wah gitu. Tapi kalau yang bawah itu biasa aja, harta biasa. Rumah adalah harta, cuma statement biasa. Ini baru diganti al-alnya doang, belum diganti ini ya harokatnya ya. Ntar harokatnya diganti beda lagi artinya nih. Jadi malnya bisa jadi details untuk si subjeknya. Nah itu mau nanya itu juga tuh, kalau al-baitul mali jadi apa? Al-baitul mali. Salah ngomong kalau itu. Kayaknya nggak masuk kaidah mana-mana itu. Ya. Nggak mungkin. Kayaknya nggak masuk sih, kecuali dia nempel kemana gitu, nempel ke konteks kata yang lain di dalam si sentence-nya. Tapi kalau dengan al-baitu ketemu al-mali kayaknya nggak bisa bermakna ya mulanya. Ya enggak kayaknya. Oke. Kita submit ya. Bismillahirrahmanirrahim. View score. Bisa tuh, pasti 100 semua dong berarti. Ini kita ngerjain bareng-bareng 100 nih. 100 semua kemarin nongol ya nilainya ya. 100 semua ya. 100 semua dong. Ngeledek. Itu Omega aja sampai apal itu. Masih ada tuh. Tanya halaman selanjutnya. Berarti udah diulang-ulang juga. Iya, begitu submit muncul ada lagi gitu. Padahal udah seneng ya. Udah selesai nih gitu. Oke. Kita masuk ke materi yuk. Sekarang udah jam 6:30 di sini. Udah jam 7:30. Tugas jam berapa? Tugas. Kenapa? Tugasnya jam berapa? Tugasnya jam 8 sih sebenarnya. Wita ya, Mas Andika ya? Wita. Lagi kebetulan lagi safar di Wita nih, daerah Wita. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa berlama-lama lagi, kita coba masuk ke dalam materi yang baru. Kayaknya jar majrur nggak perlu saya ulang ya, nggak perlu direview kan ya? Udah direview di evaluasi yang tadi. Nggak ada yang bingung kan jar majrur? Paling mudah ya kaidahnya. Harf ketemu isim, harfnya tinggal diapalin, isimnya ya jadi jar karena ditempelin dengan harf tersebut. Gitu. Jadi kita bisa masuk. Oh ini udah ratusan nih slide-nya nih. Ya, setuju ya, nggak usah kita ulang ya. Ini juga udah jelaskan ya. Sudah bisa menjelaskan dengan sendirinya. Yang mana kotak yang, kotak merah itu menunjukkan harfnya, dan yang bulat itu menunjukkan harokatnya. Jadi isim dengan harokat yang dipengaruhi oleh harf tersebut yang kotak gitu. Kalau yang ini ya keterangan tambahan aja. Jadi contoh, terus ini catatan tambahan ini juga nggak bingung kan ya. La-nya jadi lakum, biasanya li, tapi karena dia ketemu dengan attached pronoun jadi la. Terus ini yang tadi buat Mas Regi nih,
Yang tadi ala ketemu attached pronoun jadi alai. Kebetulan sama contohnya. Jadi dari alif maksurah dia menjadi ya ketika bertemu dengan attached pronoun. Ila juga sama. Dan kalau ketemu ma, dia yang tadinya min jadi mim. Jadi melebur dia. Nunnya melebur dengan mim. Mimma. Dan an juga amma melebur. Dan waw dan lam akan sering muncul bukan sebagai harf of jar, tapi sebagai makna yang lain ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Setuju ya? Nggak usah direview ya. Untuk harf of jar, insya Allah udah ya. Kita masuk ke materi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mengerti karena waktunya tinggal sedikit. Di-share dong yang rumus yang tadi itu. Yang mana Di tuh? grup yang tadi, yang barusan. Udah ada mah di Yang ini? Ada di link, Bu. Udah ada di link ya? Nanti Oke. saya print-in Ibu. Oh, ada di siap, link. siap. Oh, Siap, makasih Pak. ya Bapak. Makasih banget loh. Kasihan nenek-nenek di sini. Oke, ini ya maksudnya ya. Catatan tambahan ini? Iya, itu betul. Ya, sudah ada di link. Nanti bisa Siap. di-printkan nanti Oke. sama Om terima Eka. kasih. Ya. Oke. Kita masuk ke frasa berikutnya ya. Dari frasa sebelumnya kita sudah belajar jar majrur, yaitu harf, sebenarnya jar majrur pun harf nasab dan isimnya. Isim yang dijarkan jadinya majrur. Gitu. Jar majrur. Jadi harf of jar dan isim yang dijarkan. Nah ini untuk harf nasab dia nggak punya julukan spesial seperti jar majrur. Ini adanya harf nasab wa ismuha. Harf nasab dan isimnya. Jadi kita masuk ke frasa belum sempat kerubah ini sebenarnya frasa ketiga ini. Frasa 2, ini frasa 3. Dan dia masuk ke 28. Mohon maaf. 2.8 frasa 3 harf nasab wa ismuha. Oke. Kita mode PAUD. Mode PAUD on ya, teman-teman ya. Ini ada tambahan hafalan, makanya kemarin diminta setoran karena hari ini kita ketambahan hafalan lagi. Mudah-mudahan dimudahkan juga seperti harf of jar sama Allah, kita langsung hafal, langsung cepat hafalnya. Jadi ini adalah harf ya, sama seperti yang sebelumnya, bukan isim. Ada inna, anna, ka'anna, bi'anna. Inna, anna, ka'anna, bi'anna. Inna, anna, ka'anna, bi'anna. Lihat di sini, pertamanya kasroh, lalu selanjutnya dia selalu fathah. Anna, anna, anna. Tinggal ditambahin depannya aja dengan ka, yang ini dengan bi. Inna, anna, ka'anna, bi'anna. Yuk, bareng-bareng yuk. Inna, anna, ka'anna, bi'anna. Inna, anna, bi'anna. Sekali lagi, inna, Ka'anna, bi'anna. mudah ya, coba kita hilangkan. Dari Pak Bakri, sudah hafal? Inna, anna, ka'anna, bi'anna. Masya Allah. Mas Adit Pamungkas. Inna, anna, ka'anna, bi'anna. Nah, Pak Surya. Inna, anna, ka'anna, bi'anna. Bu Lena. Inna, anna, ka'anna, bi'anna. Mas Regi, mantap. Inna, anna, ka'anna, bi'anna. Om Eka. Inna, anna, ka'anna, bi'anna. Dan Bu Bella. Inna, anna, ka'anna, bi'anna. Wah, ini udah ngebut banget ya ini. Oke, gampang ya. Alhamdulillah. Dan ini cuma sedikit kok. Nggak sebanyak jar majrur. Jadi intinya kalau mau dicari cara buat apa ya?
Kalau kata Mas Adit nih pakemnya. Jadi pertama kasroh, yang kedua dan selanjutnya fathah semua. Pertama inna, selanjutnya anna semua. Yang dua terakhir ditambahin ka dan bi. Inna, anna, ka, anna, bi, anna. Tapi ini satu harf semuanya ya, satu kata. Oke, kita tambahkan lagi inna, anna, ka, anna, bi, anna, laita, lakinna, la'alla. Laita, lakinna, la'alla. Laita, lakinna, la'alla. Laita, lakinna, la'alla. Inna, anna, ka, anna, bi, anna, laita, lakinna, la'alla. Kita mulai bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Inna, dua kali lagi. Inna, anna, ka, anna, bi, anna, laita, lakinna, la'alla. lakinna, la'alla. Sekali lagi. Inna, anna, bi, anna, laita, lakinna, la'alla. Oke, udah nempel ya kira-kira ya. Kalau ini nggak ada pakemnya sama sekali, memang harus dihafalin. Laita, lakinna, la'alla. Laita, lakinna, la'alla. Laita, lakinna, la'alla. Oke, bismillah kita coba lagi. Siapa? Pak Surya, mau coba Pak Surya? Inna anna lakinna. Satu baris dulu yang atas. Jangan mikirin yang bawah dulu, yang atas dulu satu baris. Inna anna ka anna bi anna. Sip. Tambahin baris bawahnya. Ya, tinggal ditambahin baris bawahnya. Laita lakinna la'alla. Mantap, Masya Allah. Pak Bakri. Inna, anna, ka, anna, bi, anna. Laita, laita, Lakinna, la'alla. Lakinna, la'alla. Lakinna, la'alla. La'alla. Laita, lakinna. Laita, lakinna, la'alla. Laita, lakinna, la'alla. Tinggal diulang-ulang aja itu, ntar nempel sendiri, insya Allah. Terima kasih Pak Bakri. Sama-sama. Mas Gali. Inna, anna, ka, anna, bi, anna, laita, lakinna, la'ala. Mantap, Masya Allah. Mas Regi. Inna, anna, ka, anna, bi, anna, laita, lakinna, la'alla. Mantap, Insya Allah. Mas Adit, Pamungkas. Inna, anna, ka, anna, bi, anna, laita, lakinna, la'alla. Mantap, Insya Allah. Eka. Inna, anna, ka, anna, bi, anna, laita, lakinna, la'alla. Masya Allah. Tinggal Ibu Lena ya. Sama Ibu Bella. Lakinna, la'alla. Inna anna bi anna ka anna. Balik ya. Jangan lewat-lewat dulu. Inna anna ka anna bi anna. Laita lakinna la'alla. Masya Allah. Bu Bella. Akhir. Inna anna ka anna bi anna laita lakinna la'alla. Lain kalau pembalap mah. Ya bari-bari nyupiran soalnya bari nyetir. Sambil nyetir jangan lihat ke materi ya, dengerin aja. Enggak lihat, ini cuma dengerin aja dari tadi. Masya Allah ya, diberi kemudahan banget itu. Nggak ngelihat aja apa loh teman-teman. Nenek-nenek padahal. Udah nenek-nenek. Masya Allah. Oke, kita lihat artinya ya. Inna anna ka anna bi anna laita lakinna la'alla. Artinya adalah ini harf of nasab ya, by the way. Jadi yang kemarin harf of jar, ini kita sekarang belajar harf of nasab.
Di mana harf of nasab ini nanti ketika sudah jadi frase, dia tidak ada julukan spesial, tapi hanya harfun nasab wa ismuha, harf nasab dan isimnya. Yang artinya adalah inna itu sesungguhnya, anna itu bahwa atau bahwasanya, ka anna itu seolah-olah atau seakan-akan, bi anna itu karena, laita itu seandainya atau sekiranya. Jadi ini biasanya digunakan di ekspresi penyesalan seperti seandainya aku dulu beramal, seandainya aku dulu di dunia percaya kepada pembawa pesan yaitu Rasulullah gitu ya. Jadi ini dipakainya untuk ekspresi penyesalan. Kalau di dalam bahasa Inggris seperti I wish I had gitu ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia seandainya biasanya dipakai. Untuk lakinna ini akan tetapi, namun, ataupun meskipun. Ini bisa dipakai semua, tergantung ininya aja enaknya apa. La'alla itu agar atau supaya. Kalau la'alla ini biasanya dia nempelnya ke attached pronoun ya. La'allakum tattaqun, la'allakum, apalagi tashkurun, la'allakum tuflihun, kayak gitu-gitu sering kita lihat ya. Dia sering banget la'allakum dan la'allahum. Jadi cuman untuk agar kalian bersyukur, agar kalian bertakwa, agar mereka bertakwa gitu ya. Agar mereka beruntung, tuflihun. Jadi ini seringnya nempelnya ke attached pronoun. Sebenarnya yang lain juga lebih banyak ke attached pronoun sih. Jadi saya tekankan lagi untuk attached pronoun ini benar-benar harus matang ya, karena seperti yang kita udah bahas di beberapa materi sebelumnya, attached pronoun ini akan keluar terus, terutama di frasa ini luar biasa dia sebagai tempelan-tempelan di frasanya. Jadi dan di dalam satu ayat itu bisa banyak banget keluar harf of nasab dan harf of jar. Jadi dengan hanya menguasai harf of nasab, harf of jar, idofah, beserta attached pronoun, 4 ini aja, kita udah kuasai 4, ini bisa 50% lebih dari suatu ayat itu udah kita kuasai. Jadi mantep lah kalau untuk udah kita belajar frasa dan juga pronouns, terutama ya, pronouns tolong dimatengin lagi. Nah, rumusnya apa? Gampang banget. Sama seperti harf of jar ya. Harf of jar yang ketemu isim. Bedanya ini harf of nasab ketemu isim. Harf of nasabnya yang mana? Yang tadi sudah kita pelajari. Kita sudah hafalkan ya. Cuma ada 7 dan cuma ada 2 baris. Nah, seperti harf of jar yang ada 3 baris dan 11 harf ya. Ini hanya ada 7 harf aja. Terusnya dia sama frasanya, frasa harf plus isim, dan kalau misalnya harf of jar itu membuat isim setelahnya menjadi jar. Berarti tebak kalau ini menjadi apa? Isim setelahnya? Nasab. Nasab. Karena namanya aja udah harf of nasab ya. Yang sebelumnya itu harf of jar menjadi jar, yang ini merubah isim setelahnya menjadi nasab. Nah, bedanya harf of nasab dan isimnya ini biasanya frasa, kita udah belajar idofah dan juga jar majrur, itu semuanya harus nempel. Jar dan majrurnya itu harus nempel, selalu berdampingan gitu ya. Idofah juga seperti ini. Cuma kalau harf of nasab sama isimnya ini, dia bisa begini. Di tengah-tengahnya bisa ada sesuatu. Biasanya tengah-tengahnya itu jar majrur dan spesial mudhof. Gitu. Ini kebetulan belum buat lagi nih. Kemarin udah keburu tiduran. Cuman intinya udah saya catat sih. Contohnya ya, kita coba contohnya. Contohnya. Bareng-bareng lagi aja ya. Mohon maaf, tiduran. Sorry. Inna. Sana.
Tapi khusrin. Heng. Khusrin. Nah, ini kemarin kita udah bahas ya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Kita udah bahas di harf of jar. Kemarin di bagian pertama wal asri, di mana wa-nya ini harf of jar, demi asri ini masa ya, demi masa, demi waktu. Kenapa dia jadi hilang tanwinnya, kenapa dia nambah tanwinnya ketika dia di khusrin, itu juga udah kita bahas. Jadi ini pertama adalah harf of jar, kita bikin apa ya, merah aja ya. Dan ini innal insana harf nasab, kebetulan harf of nasab dan isimnya di sini nempel. Jadi wal asr innal insana harf nasab wa ismuha lafi khusrin. Fi dan khusrin ya, ini juga masuk ke dalam jar majrur. La-nya jangan dilihat dulu, ini yang dimaksud dengan kaidah tambahan, catatan tambahan di dalam jar majrur tadi. Jadi kadang-kadang la dan waw itu muncul bukan sebagai harf of jar ya. Apa yang bisa dimerahin? Nanti aja ya saya merahin. Intinya la di sini, oh bisa nih. Intinya la di sini bukan harf of jar. Jadi itu yang tadi saya bilang. Jadi dalam satu ayat aja itu frasa untuk harf nasab dan juga harf jar ini sering banget muncul. Bahkan di sini 100% ya, mungkin 99%, 90%-an lah. Tinggal tambahan lah doang. Jadi dengan menguasai kedua frasa ini aja, ini udah bisa dapat banyak ayat yang bisa kita artikan nanti, insya Allah. Lalu ada juga contoh lainnya ya. Contoh lainnya yang nempel dulu, innal muttaqin. Nah, inna ketemu muttaqin, al-muttaqin. Ini kalau misalnya harf nasab ketemu isimnya apa? Jadi statusnya? Nasab. Statusnya jadi nasab kan? Nah, ini kalau misalnya sebelumnya kita belajar muttaqina atau muslimina yang kita pelajari tabel, itu kita pelajarinya apa sebelumnya? Statusnya nasab atau jar ya, karena una, ina. Jadi ina kita dari dulu kita selalu bilang nasab atau jar. Walaupun kita lagi ngebahas atribut, kita selalu nulisnya nj. Nah, ini kita udah mulai menghilangkan itu semua. Yang j-nya kemarin kita udah bisa dapat dari idofah dan juga dari jar majrur. Nah, sekarang kita dapat n-nya. Jadi ketika ada NJ seperti ini, muttaqina, ina, seperti muslimina, di mana kalau di kolom jamaknya tabel muslim kan berarti muslimuna, muslimina, muttaquna, muttaqina, berarti ina ini NJ. Tapi ketika dia dipengaruhi oleh harf of nasab, dia di sini bertindak sebagai isimnya harf nasab, berarti kita udah tahu sekarang bahwa ini adalah nasab, bukan NJ lagi. Gitu ya. Innal muttaqina. Contohnya lagi adalah, kalau itu kan ini ya, kalau itu kan untuk harf nasab ya. Tapi kalau misalnya saya rubah jadi bil
Kalau ini apa nih? Jar. Kalau ini jar, Masya Allah. Ya benar ya. Kalau ini jar yang tadinya kita bilang nasab atau jar, sekarang kita sudah bisa bilang jar. Contohnya ini. Jadi maksudnya yang tadi saya bilang, ketika dulu kita tentukannya nasab jar, dari kita belajar harf of jar, kita sudah bisa menentukan ini jar. Dari kita belajar nasab, kita juga sudah bisa menentukan bahwa ini nasab. Walaupun sama-sama akhirannya ina. Kayaknya dulu kan sempat bingung tuh, sempat ditanya juga. Nah, terus kalau misalnya kita nasab jar, kapan dong kita bisa tahu kapan ini sebenarnya nasab, kapan ini sebenarnya jar? Nah, setelah belajar kedua frase ini, sekarang kita sudah bisa tentukan. Nah, kalau misalnya ini ada lagi nih. Kalau ini lakinna Yusufa. Nasab. Kalau ini nasab ya, Yusufa. Di Yusuf tuh belakangnya ada ininya nggak sih? Wow, ininya doang kalau nggak salah ya, saya lupa. Lalu ini bi Yusufa, bi Yusuf. Kalau ini nasab ya, tadi ya, lakinna, karena ini masuk ke dalam laita, lakinna, la'alla. Berarti Yusuf di sini adalah dalam bentuk nasab. Kalau ini bi Yusufa. Jar. Kenapa jar? Kan belakangnya ada bi. Tapi kan dia belakangnya a. Kenapa yo? Kan nama nggak bisa ganti. Ada Yusufi, nggak bisa ya. Bi Yusuf. Nama non Arab. Nama non Arab. Non Arab ya. Nah, ini nama non Arab ya. Nama non Arab apa di kaidah fleksibilitas? Dia non fleksibel ya. Semi fleksibel. Semi fleksibel ya. Sama seperti nama tempat yang spesifik. Makatu, makata, makata. Yusufu, yusufa, yusufa. Oh iya. Partly ya. Partly fleksibel atau semi fleksibel sehingga dia tidak bisa menunjukkan akhiran kasroh i, akhiran kasroh atau i dia nggak bisa ya. Jadi nggak ada yusufu, yusufa, yusufi. Tapi yusufu, yusufa, yusufa selalu belakangnya u, a, a. Jadi kalau misalnya dia disandingkan dengan lakina atau harf nasab, berarti dia statusnya nasab. Ketika dia disandingkan dengan harf of jar, berarti dia statusnya jar, walaupun bentuknya sama-sama Yusufa. Di sini udah paham ya, bentuknya sama, statusnya beda. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah harf sebelumnya yang menentukan. Si harf-harf sebelumnya ini yang menentukan isim setelahnya berstatus apa. Oke, mantap. Oh, nanti aja. Kasih Mbak. Lalu ini nanti saya rapiin lagi catatannya seperti biasa. Oh, ini yang contohnya untuk yang ini semua ya, untuk yang nempel semua. Nah, ini contoh untuk yang nggak nempel. Tadi kan di kaidahnya harf of nasab itu bisa diselak ya, bisa diselak. Bisa diselak oleh jar majrur ataupun spesial mudhaf. Ini contoh. Anna lahum jan
Jannatin. Jannatin. Nah, di sini kelihatan isimnya Anna ini yang mana? Isimnya Anna. Kan dia harf of nasab harus mempengaruhi sebuah isim ya. Anna. Ini isim harf of nasabnya ini. Nasab, ya. Isim yang dipengaruhinya yang ini ya harusnya. Jannatin. Karena atun, atin, walaupun seperti jar karena belakangnya kasroh ya, belakangnya kasroh tanwin. Tapi atun, atin kita sudah pelajari, atin ini juga bisa ke dalam akhiran kombinasi yang nasab. Nah, ini juga kenapa kita masih harus benar-benar hafal juga tabel muslim sampai sekarang masih akan kepake terus. Jadi atun, atin itu adalah rofa, nasab, dan jar. Sehingga ini walaupun terlihat jar, sebenarnya ini adalah nasab dan dipengaruhi oleh anna. Jadi dia hubungannya long distance relationship ini ya. Ini LDR nih, ini lagi LDR-an nih. Karena ada orang ketiga di tengahnya. Gitu. Jadi dia bisa diselap. Atau contohnya yang sering kita dengar ya. Itu kalau diartiin apa? Anna itu tadi apa? Bahwa ya. Bahwa. Anna itu bahwasanya. Bahwasanya lahum kalian itu adalah untuk mereka atau ya untuk mereka tapi mempunyai la itu mempunyai makna kepemilikan ya bagi mereka bahwa bagi mereka jannatin. Jannah ya. Cuma nanti di sini ada makna khusus juga di lahum karena harusnya secara normal dia seperti ini. Harusnya ini secara normal dia seperti ini. Mau sih dia. Jadi. Bagi mereka disediakan surga-surga. Nah, harusnya dia seperti ini nih. Kalau sentence structure-nya atau susunan order yang benarnya itu adalah anna jannatin lahum. Jadi ini mempengaruhi isim setelahnya, lalu belakangnya dikasih lahum. Tapi tadi nggak begitu. Tadi lahumnya di depan. Nah, berarti dia mengisyaratkan sesuatu tambahan. Inilah kerennya bahasa Arab tuh ya. Jadi di sini mengisyaratkan hanya kepada mereka atau hanya kepada mereka lah jannah itu. Bahwa jannah itu penekanannya di mereka gitu ya. Fokusnya. Ya, jadi di Al-Baqarah betul seperti ini, annalahum jannatin. Iya. Ya, maksudnya kalau susunan struktur bahasa Arabnya yang normalnya itu lahumnya harusnya di belakang. Tapi ini dimajukan ke depan sehingga ada makna ikhtisas namanya. Apa ya? Hanya kepada mereka lah gitu jannahnya diberikan gitu. Kayak gitu. Nanti kita belajar juga itu insya Allah. Jangan kemana-mana. Ini contoh-contoh half of nasab semua ya? Iya, ini diselipin sama harf of jar juga. Sama, ya, ini selipin harf of jar Yang juga. kayak bil mukminin ini half of nasab atau half of jar? Karena jar ya, karena ba itu kan. Nah, ini cuma tadi kita lagi ngebahas statusnya. Jadi belakangnya ina, sama-sama ina juga. Ini ina, tapi yang ini bisa nasab, yang ini bisa jar. Kenapa? Karena tergantung oleh harf yang memengaruhinya sebelumnya. Ini juga sama. Yusufa, sama-sama A belakangnya, tapi ini dipengaruhi oleh harf sebelumnya itu lakinna, berarti dia nasab, dan ini dipengaruhi oleh berarti dia jar ya. Jar. Okay. Itu tapi terakhir yang warnanya ketukar tuh, Bu. Yang di contoh pertama kan harf nasab hijau. Lu bikin merah ntar. Iya benar.
Nanti saya benerin ya. Ini nggak usah dimarah-marahin dulu deh biar nggak bingung. Nanti saya benerin semua. Oke. Nah, tadi kita bicara apa? Oh, ini yang sering kita dengar ya. Annalahum ajron Hasanah. hasanah. Oh, sering dengar kan? Ajron hasanah. Nah, annalahum ajron hasanah. Jadi ini mempengaruhi bahwa Bahwasanya bagi kalian, ayo bagi mereka hasanah itu baik ya. Ajr apa? hasanah baik. Ajaran apa? Ajaran mendapat Dapat kebaikan. mendapat balasan. Balasan kebaikan. Balasan yang terbaik ya. Baik, ya. Ini nanti kita pelajari di frasa selanjutnya. Untuk sementara ini dia nyambungnya hanya dengan ini. Anna hubungannya dengan ajron, tapi nanti ajron sebenarnya dia berhubungan juga dengan hasanah. Ya. Mantap ya. Dari belajar harf nasab aja bener kan? Bisa ngertiin gitu. Padahal cuma belajar harf nasabnya aja gitu sama harf of jarnya aja. Tapi Masya Allah kita udah bisa mulai ngertiin sedikit-sedikit. Insya Allah. Insya Allah ya. Gak kebayang ya udah bisa sampai sini ya. Istiqomah.